Terima kasih Bu Iis. Izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, silakan dilanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat peserta semuanya. Selamat sore juga buat para narasumber dan moderator dan kepada PT EBET. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan studi kasus tentang implementasi makanan cair tinggi protein berbasis peptida di ruang ICU penyakit dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Ya, sebagai pendahuluan tadi juga sudah disampaikan oleh baik Dr. Tini maupun Bu Rodlia menyampaikan bahwa malnutrisi merupakan masalah yang sering terjadi pada pasien critical ill. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa prevalensi malnutrisi pada pasien critical ill berkisar antara 38% hingga 78%. Dan malnutrisi secara independen dihubungkan dengan peningkatan lama rawat di ICU, kemudian perawatan berulang di ICU, kejadian infeksi, dan mortalitas. Kemudian dari masalah yang sering terjadi, salah satunya adalah acute kidney injury. Ini sering terjadi pada pasien di unit perawatan intensif. Kejadiannya berkisar antara 20-50%. Dan dari referensi yang ada, malnutrisi pada AKI dapat meningkatkan komplikasi dan berdampak pada lama rawat dan kematian. Kemudian pengosongan lambung juga sering terganggu selama penyakit kritis. Manifestasinya adalah adanya diare, muntah, ileus, dan intoleransi makanan enteral sebesar 38%. Kemudian juga berdasarkan referensi bahwa enteral nutrisi itu juga telah terbukti dapat mempertahankan atau mengembalikan integritas gastrointestinal, sehingga mengurangi translokasi bakteri, mendukung keragaman mikrobioma, dan mempertahankan imunitas serta respon metabolik dari usus. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pada pasien critical ill, malnutrisi itu merupakan penyebab kematian. Dari sini disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya karena puasa yang terlalu lama, kemudian dari suboptimal makronutrien, kemudian dari mikronutrien yang kurang, kemudian dari masalah gastrointestinal dysfunction, dari hipoperfusi, epithelial apoptosis, dysbiosis, kemudian ada gastrik dan gut dysmortality. Kemudian dari inflamatori dan metabolik, ini juga ada pro-inflammatory respon, kemudian ada peningkatan katekolamin, glukagon, dan kortisol level akibat dari stres. Nah, kemudian saya akan menyampaikan kasus yang dilakukan pada pasien dengan nama Nyonya Y, seorang ibu rumah tangga berusia 82 tahun. Ini merupakan pasien geriatri, masuk rumah sakit pada tanggal 22 bulan Oktober 2022, kemudian masuk ke ruang HCU tanggal 22 itu, kemudian setelah 2 hari pasien ini masuk ke ruang ICU medical pada tanggal 24 Oktober dengan diagnosa sebagai berikut. Ini diagnosanya sangat-sangat panjang, jadi diantaranya ada shock sepsis karena community acquired pneumonia dengan multi-organ dysfunction syndrome encephalopathy, ada respiratory failure, dan AKI. Kemudian AKI superimposed CKD, ekausa hipertensive nephrosclerosis, ada hypertensive heart disease, ADHF, myelofibrosis post essential thrombocytosis, transfusion association circulatory overload, kemudian ada hipertensi stage 1, atrial fibril paroksimal, unlikely pulmonary emboli, kemudian ada hipokalsemi atau hipokalemia, ekausa obat yaitu furosemid, dan satunya lagi ada sindrom geriatri dengan infeksi, instability, imobilisasi, dan frailty. Pasien ini sudah dirawat di ruang medical ICU selama 13 hari pada saat diambil kasus dan sudah dilakukan HD SLED 1 kali, kemudian akan direncanakan HD dengan waktu 6 jam
Dan rencana HD ini akan dilakukan 3 kali seminggu. Kemudian juga direncanakan ada CT pulmonary angiography dan CT thorax dengan kontras apabila transportable. Kemudian juga ada rencana tracheostomi untuk membantu pernapasan. Pada saat awal dilakukan perhitungan MNA score karena ini pasien merupakan pasien geriatri, jadi dihitung skornya dari asupan makan, kemudian dari penurunan berat badan, ada mobilitas, kemudian ada menderita tekanan psikologis atau penyakit berat dalam 3 bulan, gangguan neuropsikologis dan indeks massa tubuh. Dari semua indikator tersebut didapatkan total skornya itu ada 7. Jadi kesimpulannya pasien ini adalah malnutrisi. Kemudian dari data biokimia didapatkan pasien ini HB-nya rendah, kemudian leukositnya tinggi, CRP ini tinggi 14,62, ini menandakan ada infeksi dan inflamasi. Kemudian ureum kreatinin juga tinggi dan adanya hipoalbumin 2,5. Kemudian dari analisa gas darah ini dari pH-nya rendah, PCO2-nya tinggi, PO2-nya tinggi, kemudian HCO3-nya normal, TCO2-nya normal, BE-nya rendah dan saturasi oksigennya normal sehingga pasien ini merupakan asidosis respiratorik. Dari hasil pemeriksaan klinis, tanda-tanda vitalnya di sini ada hipertensi, kemudian nadinya sangat cepat sehingga takikardi, kemudian respirasi 21 kali per menit, suhunya normal, SpO2-nya 99% dengan terpasang ventilator dengan mode tersebut. Kemudian balans cairannya dalam waktu 8 jam ini balansnya positif 270 cc dengan diuresis 0,01 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian dari klinisnya pasien ini tampak sesak nafas, kemudian hemodinamiknya on support menggunakan ventilator, kemudian pasien ini dalam kondisi sakit berat, kesadarannya CM, kontak kompos mentis, tapi kontak tidak adekuat, dan pasien ini anuri, jadi tidak ada urin, kemudian ada udem, BAB cair sejak 2 hari pemberian enteral, 4 kali 200 cc, kemudian pada pasien ini juga terpasang NGT, tapi tidak ada retensi cairan. Kemudian dari pemeriksaan tropometri berat badan pasien 60 kg, tinggi badannya 155 cm, kemudian IMT-nya 24,9 kg per meter. Jadi masih secara IMT masih normal, namun secara MNA pasien ini tergolong malnutrisi. Berat badan 3 bulan yang lalu 63 kg dan penurunan berat badan terhitung 3 kg dalam waktu 3 bulan atau 5% dalam waktu 3 bulan. Kemudian dari riwayat terkait gizi dan makanan, sebelum masuk rumah sakit, yaitu 3 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien ini masih bisa makan lunak. Namun asupan makannya sangat-sangat kurang, jadi hanya 50% dari kebutuhan. Pada saat masuk rumah sakit, pasien ini dalam kondisi sepsis sehingga hari pertama pasien dipuasakan. Kemudian hari kedua diberikan cair khusus ginjal, dalam volume 6 kali 50 cc diberikan secara NGT. Kemudian pada hari ketiga diberikan cair khusus ginjal 6 kali 100 cc, kemudian naik lagi pada hari keempat 6 kali 150 cc diberikan melalui NGT. Kemudian pada hari ke-6 karena ada perkembangan pasien sesak, nah kemudian diturunkan karbohidratnya karena PCO2-nya tinggi, jadi diberikan makanan cair rendah karbohidrat 6 kali 200 cc diberikan melalui NGT. Kemudian pada hari ke-12 sampai ke-13 karena pasien ini sudah dilakukan hemodialisa, maka pasien ini diberikan cair khusus dialisis. Diberikan dengan volume 6 frekuensi 6 kali 150 cc per NGT. Obat-obatan yang diberikan pada pasien ini bermacam-macam. Di sini ada dobutamin, ada norepinefrin, furosemid, amikasin, dan tigecycline. Jadi di sini ada pemberian antibiotik ya dari obat-obatan ini juga efek sampingnya ada yang beberapa mengganggu fungsi gastrointestinal. Ya bisa menyebabkan mual muntah, diare, sembelit, kemudian ada sakit perut, kemudian juga menjadi tidak nafsu makan.
Dan yang paling banyak di sini adalah diare. Dari asesmen gizi yang dilakukan, saya menyimpulkan menegakkan diagnosis gizinya yang pertama adalah malnutrisi terkait penyakit kronik, berkaitan dengan peningkatan kebutuhan gizi dan asupan makan kurang yang dalam waktu lama, ditandai dengan skor MNA-nya 7, kemudian ada penurunan berat badan 3 kg atau 5% dalam waktu 3 bulan, kemudian ada hilang lemak subkutan, ada asupan makan 50% dari kebutuhan selama 3 bulan, kemudian ada multi organ dysfunction syndrome. Kemudian masalah yang kedua adalah perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan fisiologis penyakitnya, efek samping obat dan intoleransi enteral ditandai dengan BAB cair sejak 2 hari, kemudian juga ada malabsorpsi. Masalah yang ketiga adalah peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan terapi hemodialisis dan infeksi kronik ditandai dengan kadar Hb yang rendah, kemudian albumin yang rendah, CRP yang tinggi, dan kondisi sepsis. Kemudian intervensi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah malnutrisi lebih lanjut, kemudian memberikan makanan adekuat sesuai fungsi gastrointestinal, kemudian memenuhi asupan protein sesuai kebutuhan. Intervensi dilakukan dengan perhitungan kebutuhan gizi, energi dihitung 25 kali berat badan, jadi berat badannya 60 sehingga didapatkan kalorinya 1.500. Kemudian protein diberikan tinggi 1,2 gram per kilogram berat badan, hasilnya adalah 72 gram atau 288 kilokalori. Kemudian dari non-proteinnya kita dapatkan kalorinya adalah 1.212 kilokalori, dengan energi ini 40% diperoleh dari lemak dan 60% dari karbohidrat. Sehingga didapatkan untuk lemak itu 42 gram, sedangkan untuk karbohidratnya 181,8 gram. Untuk mineralnya kita berikan natrium kurang dari 2.000 mg, kaliumnya 19 mg per kilogram berat badan atau 1.140 mg, fosfornya kurang dari 15 mg, zinknya 11 sampai 110 mg, kalsium 800 sampai 1000, kemudian diperlukan juga selenium, vitamin C, asam folat dan vitamin D. Namun pada kasus ini tidak ada pemberian vitamin D secara khusus. Kemudian kebutuhan cairannya itu adalah 25 cc per kilogram berat badan ditambah dengan IWL jadi 1.500 ditambah 600 sehingga didapatkan kebutuhan cairannya adalah 2.100 cc per hari. Sumber ini diperoleh dari Kadoki 2020. Untuk rencana intervensinya diberikan di cair tinggi protein berbasis peptida 1,5 kilokalori per cc. Frekuensinya kita berikan 4 kali 175 cc, kemudian yang 2 kalinya 150 cc. Rutenya diberikan melalui nasogastric tube dengan bottle feeding. Pemberian ini diberikan pada pukul 6, pukul 9, 12, 15, 18, dan 21. Kemudian edukasi gizi dengan penjelasan kepada keluarga tentang tujuan intervensi, pemberian di cair, jenis sentral, dan waktu pemberian. Koordinasi asuhan gizi dengan dokter mengenai terapi diet, kebutuhan gizi, jenis sentral, dan obat yang diberikan. Dengan perawat, kita berkoordinasi dengan pemberian enteralnya, kemudian monitoring asupan dan retensi cairan. Dengan farmasi juga bagaimana pemberian obat dan interaksi dengan makanan. Untuk rencana monitoring evaluasi, parameter yang diambil adalah asupan enteral, targetnya 100% dilakukan setiap hari, kemudian tanda vitalnya diharapkan normal, kemudian gastric residue volume itu target kurang dari 200 ya, setiap pemberian enteral, kemudian balance cairannya negatif 500 sampai positif 1000 cc setiap hari. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium ini dari ureum, kreatinin, Hb, natrium, kalium, albumin, dan analisa gas darahnya diharapkan bisa mencapai normal. Ini untuk intervensi implementasinya mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu diberikan full 1000 cc per hari, sedangkan pada tanggal 14, tanggal 15 diberikan hanya 300 cc per hari. Hal ini karena kondisi pasien yang ada
mengalami penurunan karena ada masalah lagi di gastrointestinalnya. Jadi sehingga di sini ada penurunan pemberian formulanya. Maaf Bu Yesi, 5 menit lagi. Baik. Nah, dari hasil monitoring evaluasi di sini albumin terjadi penurunan, natrium kalium di sini normal. Kemudian ada prokalsitonin yang di sini lebih dari normal yang menandakan pasien ini masih dalam kondisi sepsis berat. Nah, ini dari hasil monitoring kadar Hb dan ureum di sini terjadi penurunan kadar Hb sedangkan ureumnya meningkat. Kemudian dari kadar kreatininnya ini ada peningkatan dan kadar CRP ini ada penurunan. Ini untuk analisa gas darahnya masih banyak yang tidak normal. Kemudian pasien ini pada hari pertama diarenya masih ada, namun pada hari kedua dan selanjutnya sudah tidak ada diare. Namun pada tanggal 15 sudah ada terjadi muntah lagi sehingga pasien diturunkan pemberian enteralnya. Dan ini untuk monitoring yang lainnya. Dan pasien ini selama kasus dilakukan hemodialisa sebanyak 4 kali. Nah, ini untuk pembahasan diare di sini bisa disebabkan bukan hanya karena enteralnya, mungkin karena dari faktor penyakitnya, karena pasien ini sangat kompleks ya dari penyakitnya, kemudian dari pasien ini merupakan pasien geriatri, kemudian ada pemakaian antibiotik dalam waktu lama, kemudian dari faktor dari lama rawatnya juga sudah lama, jadi hal inilah yang bisa kemungkinan menyebabkan adanya masalah gastrointestinal. Nah, ini pada hari ke-6 dan 7 implementasi terjadi penurunan asupan enteral karena adanya stres ulcer. Kemudian pasien juga mengalami perburukan, ya, terjadi sepsis berat, sehingga di sini pemberiannya akan diturunkan menjadi 50 cc per hari, per 3 jam. Kesimpulannya pada pasien ini pemberian enteral berbasis peptida dapat membantu mengatasi masalah gastrointestinal terutama pada masalah diarenya. Padahal pada pasien ini masalah malnutrisi belum teratasi karena multifaktor. Kemungkinan diantaranya karena infeksinya belum terjadi perbaikan, adanya kompleksitas penyakit pada lansia, lama rawat, dan asupan gizi yang belum optimal. Demikian penyampaian studi kasus kali ini. Kemudian akan ada video, dua video tentang implementasi pemberian makanan enteral yang akan diputar sebagai berikut. Silakan.